Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel Iqbal Als YouTube. Hari ini saya mau ngebahas tentang bagaimana tips-tips kalian menjaga BMW kalian. Mungkin tips-tips saya sangat-sangat sederhana, tapi ini bisa merawat kendaraan Anda supaya tidak menjadi kerusakan yang menjadi besar. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di channel Iqbal Als YouTube. Tips yang pertama, hindarkan kendaraan kalian, BMW kalian dari cuaca panas yang sangat ekstrim. Karena apa? Karena itu akan menjadi jamur pada bodi mobil kalian dan kaca mobil kalian. Selain kalian menghindari dari cuaca panas yang ekstrim, kalian juga harus melindungi mobil kalian. Jangan pernah berteduh di bawah pohon. Karena apa? Karena biasanya pohon itu menjatuhkan daun atau ranting yang akan menyumbat di bagian kolom mobil untuk pembuangan air. Jadi fungsinya ini untuk membuang air dari kaca turun ke bawah, dan karena banyak kotoran akhirnya menyumbat, dan menyumbat itu airnya akan meluap, dan meluap itu akan bisa merusak electrical dan semacam electrical dan merusak bahkan sampai ECU. Kalian mencuci steam, jangan lupa mencuci kolong bagian bawah. Yang pertama gunanya untuk membersihkan semua sisa-sisa lumpur, sisa-sisa hujan. Yang kedua, kalian bisa sambil mengecek kebocoran oli yang ada. Ini sudah bagian luar, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Tips-tipsnya sangat sederhana. Kalian bisa memanaskan kendaraan kalian 5-10 menit sebelum kalian jalan. Karena apa? Itu membiarkan oli-oli semua mengalir dan melumasi semua bagian-bagian mesin. Sebelum kalian memanaskan kendaraan, dipastikan dan biasakan untuk tidak langsung menstarter kendaraan Anda. Jadi saya kasih contoh, jadi masukkan kunci Anda, lalu biarkan 3-5 detik baru kalian starter. Ini untuk apa? Ini untuk menjaga aliran-aliran listrik ini biarkan mengalir dulu sampai ke modul-modul dan sampai ke bagian-bagian elektrikal yang lain. Saat berkendara, hindari membuka kaca yang terlampau lama. Karena apa? Debu-debu akan masuk dan akan merusak sistem pendingin AC kalian. Jadi untuk menjaga supaya kalian tidak ada kerusakan di dalam AC, kalian harus membersihkan atau pastikan di dalam kabin kalian harus dalam keadaan bersih. Yang tidak kalah penting, service record ini menjadi hal yang sangat utama buat saya. Karena apa? Karena saya bisa menganalisa setiap terjadi permasalahan di BMW saya bisa menganalisa dengan mengurutkan apa saja yang sudah saya servis. Jadi jangan pernah lupakan atau bon-bon dari pekerjaan dan perbaikan mobil-mobil kalian. Sudah saya kasih sebelumnya, kalau tentang cuci kolong, kalian bisa sambil mengecek dari bagian-bagian oli yang rembes atau menetes. Kalian juga harus mengecek bagian dari oli transmisi yang adanya biasanya di bawah. Di bawah tuas transmisinya ada di bawah, itu ada karter oli matic. Nah, itu kalian bisa sering mengecek karena itu biasanya riskan untuk rembes atau ketetesan oli. Dan tips satu lagi, dibiasakan pada saat kalian mengendarakan, jangan sampai pada saat kalian macet, jangan posisi tuas ini jangan selalu ada di posisi drive, tapi lebih baiknya di posisi netral, dan tidak boleh juga di posisi P atau parkir. Sistem pendingin di dalam mesin BMW itu memang hal yang paling terpenting yang harus kita perhatikan, dan saya akan mengasih tipsnya. Pada saat kalian setelah melakukan perjalanan jauh atau setelah berpergian, kalian bisa sekali-sekali kalian mengecek suara desis yang ada di dalam kap motor.
Apabila terjadi kebocoran, itu akan terdengar suara desisan. Nah, itu kalian harus perhatikan dari mana sumbernya. Yang harus kalian perhatikan ini sangat minor, tapi menjadi hal yang sangat krusial. Kalian harus sediakan baut bleeding cadangan. Baut bleeding itu yang mana? Baut bleeding itu yang ini. Dan ini sering terjadi patah di dalam atau sering terjadi kebocoran di baut bleeding. Harga baut bleeding ini sangat murah. Kalian bisa cek-cek. Itu sekitar 50-100 ribu. Dan memang ada dua jenis. Ada yang dari plastik dan dari bahan besi. Tapi untuk saya pribadi, saya merekomendasikan ke teman-teman itu yang berbahan plastik. Karena apa? Kalau yang berbahan besi itu bisa menghancurkan dari drat-drat tabung reservoirnya. Masih masalah di sistem pendingin dari radiator BMW. Selain tadi tips, kalian selalu mendengar suara desis dan kalian harus membeli baut bleeding. Di selang radiator, kalian harus mengecek secara berkala dari setiap sambungan-sambungan selang-selang radiator. Kalian pastikan kalau tidak ada bercak-bercak putih di setiap sambungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian bisa sedikit pencet-pencet. Kalau sudah mulai mengeras, berarti kondisi selang yang memang sudah harus kalian ganti. Sama seperti kendaraan merek lain, di BMW ini pun tidak perlu kalian harus sering mengisi-ngisi air radiator kalau tidak terjadi kebocoran. Seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, kalau di BMW itu biasanya yang sering terjadi rembes itu biasanya di pompa power steering atau di rack steer power steering. Mungkin ini salah satu tipsnya untuk kalian supaya tetap terjaga, tidak menjadi kebocoran dan tidak cepat merusak rack steer. Satu, kalian jangan pernah memutar setir sampai posisi di paling terakhir. Karena apa? Karena ini akan memakan bagian dari batangan rack steernya dan secara otomatis pressure olinya pun tekanannya akan tinggi. Di segmen suspensi, suspensi ini menjadi hal yang paling utama di mobil BMW. Karena apa? Karena BMW terkenal dengan kenyamanannya di dalam kabin. Saya akan memberikan ke kalian tips gimana sih cara melihat suspensi yang sudah mulai harus kalian repair atau kalian ganti. Yang pertama, kalian bisa mengolong di bagian kolong. Kalau sudah ada kebocoran, berarti shockbreaker kalian sudah mulai rembes. Yang kedua, hal yang paling simpel, kalian bisa mengayun-ayunkan mobil seperti ini. Kalau sudah sampai dia mengambang seperti ini, berarti suspensi kalian sudah harus kalian ganti. Lagi-lagi BMW melakukan inovasi-inovasi di tahun 2005 di seri 3, di S90 dan di E60 yang facelift. Itu BMW sudah tidak menyediakan ban cadangan. Jadi banyak teman-teman atau saya pun pribadi, saya mengganti ban RFT itu menjadi ban yang biasa. Tapi ini akan riskan kalau terjadi kebocoran. Jadi kalau saran saya, tips untuk teman-teman, selalu membawa tools tambahan, yaitu satu kompresor untuk menambahkan atau mengurangkan tekanan ban. Yang kedua, saya membawa tools untuk penambal ban. Itu saya berpikir pertama kali ini akan sulit dan saya berpikir kalau tidak akan berhasil. Tapi ternyata saya pernah melakukannya, ternyata itu hal yang mudah. Yang let's say misalkan kita di jalan tol terjadi kebocoran, kita bisa melakukannya paling durasi 10-15 menit. Itu salah satu tips untuk teman-teman untuk menghindari dari kebocoran di jalan. Ini jika kalian ingin melakukan sendiri. Tadi menjadi tips untuk teman-teman, itu tips yang sederhana tapi untuk menghindari dari kerusakan-kerusakan yang krusial yang berfaktor fatal. Jangan lupa untuk teman-teman, kalau mau ada masukan untuk kita, bisa kalian komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. See you!